Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa kembali dengan saya, tentunya dalam video pembelajaran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kalian. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep fungsi kuadrat, yang mana materi ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Mulai dari pengertian atau definisinya. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi yang memiliki peubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Jadi fungsi kuadrat ini adalah merupakan sebuah fungsi. Dan mungkin kalian masih ingat konsep fungsi atau pemetaan yang dulu pernah dipelajari. Kemudian bentuk umumnya adalah seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ada juga yang menuliskan fx itu bisa juga dituliskan sebagai y. Jadi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, karena dia merupakan fungsi, maka ada istilah variabel bebas, juga ada variabel terikat. Nah, di sini fx atau y itu merupakan variabel terikat dan x-nya adalah merupakan variabel bebas. Dan juga di dalam sebuah fungsi, mungkin kalian ingat ada istilah domain. Domain itu atau disebut dengan daerah asal. Kemudian ada lagi hasil atau bayangan. Nah, di sini yang menjadi daerah asal adalah x-nya atau variabel bebasnya. Kemudian yang fx atau y-nya itu sebagai hasil atau bayangan. Contohnya misalkan ada soal seperti ini. Dari bentuk aljabar di bawah ini, manakah yang termasuk ke dalam fungsi kuadrat? Nah, coba kalian simak. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kalian harus mengingat kembali tentang konsep tadi atau definisi yang tadi sudah dijelaskan, bahwa fungsi kuadrat itu merupakan sebuah fungsi yang variabel atau pangkat tertingginya itu 2 atau berderajat 2. Nah, ada di sini yang AY sama dengan 2X plus 3. Apakah ini termasuk fungsi kuadrat? Jawabannya bukan. Alasannya karena di sini pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian yang berikutnya, Y sama dengan 2X kuadrat min X min 3. Apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Jawabannya iya. Pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian yang ketiga, yang C, apakah dia termasuk fungsi kuadrat? Nah, termasuk juga. Kemudian yang D, apakah yang ini fx sama dengan x pangkat 3 dikurang x ditambah 1? Apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Jawabannya bukan, karena pangkat tertingginya di sini justru malah 3. Kemudian ada lagi fx sama dengan 2 dikalikan x kuadrat dikurang 1. Apakah ini merupakan fungsi kuadrat? Jawabannya ya. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Hitunglah bayangan untuk nilai x sama dengan 2, nilai dari f min 3, nilai x sehingga nilai fungsi sama dengan 7, nilai x sehingga fx sama dengan min 5. Nah, kita bahas tentang konsep fungsinya terlebih dahulu ini. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kita disuruh mencari bayangan untuk nilai x sama dengan 2. Kita tuliskan dulu misalkan fx sama dengan f
X kuadrat plus 2X min 8. Bayangan untuk nilai X sama dengan 2. Artinya kita harus mencari nilai bayangan dari jika X-nya semua diganti dengan 2. Maka tulisannya saya tulis menjadi F2. X-nya kita ganti 2. Jadi X-nya 2-nya kita substitusikan ke dalam X. Nah, diperoleh karena X-nya diganti dengan 2, maka X kuadrat artinya X-nya diganti 2. 2 pangkat 2 ditambah 2X berarti 2 kali 2 dikurang 8. Kemudian 2 pangkat 2 hasilnya 4. 2 kali 2 juga hasilnya 4 dikurang 8. 4 tambah 4, 8 dikurangi 8 hasilnya adalah 0. Jadi dengan demikian bayangan untuk nilai X sama dengan 2 hasilnya adalah 0. Kemudian yang kedua, nilai dari F min 3. Sebenarnya untuk menjawab soal yang bagian B ini sama halnya dengan bagian yang A, tapi langsung dituliskan F min 3. Sama saja ini bayangan untuk X sama dengan min 3. Jadi caranya pun sama. Kita tulis F min 3. Min 3 kita substitusikan ke dalam X kuadrat seperti ini, ke dalam X yang ada di sini. Min 3X kuadrat, maka min 3 dikuadratkan, kemudian ditambah 2 kali min 3 dikurang 8. Min 3 kuadrat sendiri adalah 9, ditambah 2 kali min 3 adalah negatif 6. Maka tulisannya adalah 9 dari hasil ini dikurangi 6 dikurangi 8. 9 kurangi 6 hasilnya 3. 3 kurangi 8 hasilnya negatif 5. Maka bayangan dari min 3 atau nilai dari F min 3 sama dengan min 5. Kemudian yang C, nilai X sehingga nilai fungsinya 7. Nah, kalau yang bagian C ini kebalikan dari yang A dan B. Kalau yang A dan B dicari Fx-nya, kalau yang C ini justru dicari X-nya. Fx-nya sudah ada, yaitu nilainya 7. Jadi di sini Fx-nya sudah ada, nilainya 7. Fx itu sendiri tadi X kuadrat plus 2X min 8. Kita tuliskan X kuadrat plus 2X min 8 di bawah Fx ini. Kemudian sama dengan 7. Lalu kita buat yang kanan ini menjadi 0, maka 7-nya pindahkan ke sini. Jadi negatif 7. Nah, kemudian negatif 8, negatif 7 pastinya di sini jadi negatif 15. Negatif 8, negatif 7 jadi negatif 15. Nah, kalau sudah seperti ini kalian masih ingat materi tentang persamaan kuadrat. Maka cara penyelesaiannya adalah kita harus mencari akar. Ada berbagai cara. Ada 3 cara. Satu dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Tapi di sini saya gunakan pakai pemfaktoran saja ya. Kemudian kita buat ini berapa kali berapa yang hasilnya negatif 15, dan apabila dijumlahkan hasilnya 2. Kita pilih alternatif perkalian yang menghasilkan negatif 15, yaitu 1 kali negatif 15. Yang berikutnya kebalikannya, negatif 1 kali 15. Berapa lagi? Oh ya, negatif 3 kali negatif 5. Kemudian kebalikan dari ini negatif 3 kali 5. Ada lagi tidak? Kayaknya sudah semuanya nih. Nah, tinggal selanjutnya kita cari di antara kandidat-kandidat yang ini yang kalau dijumlahkan hasilnya positif 2. Ini dijumlahkan negatif 14, ini dijumlahkan 14, ini dijumlahkan negatif 2, ini dijumlahkan positif 2. Maka yang kita gunakan adalah min 3 dan 5. Lalu kita buatkan X min 3, masukkan ke sini X plus 5.
X min 3 sama dengan 0. X min 3 sama dengan 0, maka supaya jadi 0, X-nya haruslah 3. Supaya 3 dikurangi 3 sehingga 0. Kemudian yang berikutnya, X plus 5 sama dengan 0. Supaya X plus 5 sama dengan 0, maka X-nya adalah harus negatif 5. Jadi X-nya bisa 3 atau X-nya juga bisa negatif 5. Baik. Kesimpulannya, nilai X sehingga nilai fungsinya menjadi 7, berarti ada 2 X-nya. Bisa 3 atau negatif 5. Kemudian, untuk contoh yang D, nilai X sehingga Fx sama dengan negatif 5. Nah, ini sama juga dengan bagian yang C, hanya redaksinya saja yang sedikit berbeda. Ini menggunakan nilai fungsi, ini menggunakan Fx. Ini sama, kita disuruh mencari X-nya, sementara Fx-nya atau hasilnya sudah ada. Kita gunakan cara seperti yang C, Fx sama dengan negatif 5. Di bawah Fx kita tuliskan X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan negatif 5. Sebelah kanan kita buatkan menjadi 0, maka negatif 5 pindah ke sebelah kiri menjadi positif 3. Negatif 8 ditambah 5 berarti negatif 3 sama dengan 0. Lalu sama kita faktorkan berapa kali berapa yang hasilnya negatif 3 dan apabila dijumlahkan hasilnya 2. Perkalian yang menghasilkan negatif 3 adalah 1 kali negatif 3. Kemudian kebalikan dari sini negatif 1 kali 3. Kayaknya nggak ada lagi ya, hanya ini. Nah, sekarang kita jumlahkan yang menghasilkan positif 2. Ini dijumlahkan negatif 2, ini dijumlahkan positif 2. Maka yang dipakai yang bawah. Nah, min 1 dan 3. Kita tuliskan X min 1 dikalikan X plus 3 sama dengan 0. Supaya X min 1 sama dengan 0, maka X-nya harus 1. Dan yang ini X plus 3 supaya jadi 0, maka X-nya harus min 3. Dengan demikian, nilai X sehingga Fx sama dengan min 5 ada 2, yaitu bisa 1 atau negatif 3. Nah, kita coba contohnya. Contoh yang ketiga. Ada fungsi Fx sama dengan X kuadrat min X min 6. Hitunglah yang A, nilai N. Ini maksudnya. Nilai N yang ini. Sehingga titik 4, N terletak pada fungsi. Nah, ada kata terletak. Atau ada istilah lagi melewati. Atau ada istilah lagi pada. Nilai N sehingga titik 4, N melewati itu sama artinya. Pada juga sama. Nah, maksudnya adalah apabila titik ini dimasukkan ke dalam atau disubstitusikan ke dalam fungsi ini, maka hasilnya akan menjadi sama atau pas. Nah, sehingga cara pengerjaannya coba diperhatikan. Karena terletak, maka setiap X-nya, ini X-nya 4, apabila dimasukkan itu harus memenuhi syarat ini. Maka kita tuliskan, kita ganti nih X-nya dengan 4. Maka kita tuliskan F4. Nah, X-nya kita ganti 4, maka 4 kuadrat dikurang 4 dikurang 6 sama dengan N. Nah, nanti hasilnya harus N. Jadi berapa nilai N-nya? 4 kuadrat sendiri adalah 16 dikurangi 4 dikurangi 6. Berarti jatuhnya 16 kurangi 4 12 kurangi 6 berarti 6. 6 sama dengan N, artinya N-nya sama dengan 2. Maka N-nya sama dengan 6. Maka nilai N sehingga titik 4, N terletak pada fungsi adalah jawabannya N-nya haruslah 6. Apabila 4,6 ini dimasukkan ke dalam nilai fungsi ini, maka hasilnya akan sama. Kita lanjut ke yang soal bagian B. Nilai P sehingga titik
P, negatif 4 terletak pada fungsi. Nah ini sama, hanya kebalikannya. Kalau yang tadi yang diketahui X-nya ditanya Y-nya atau Fx-nya, sekarang yang diketahui Fx-nya atau Y-nya, tapi yang dicari adalah P-nya. Nah, kita coba tuliskan Fx sama dengan X kuadrat min X min 6. Kemudian Y-nya itu hasilnya Fx-nya adalah negatif 4. Dan X-nya nanti di sini harus diganti dengan P. Jadi kita ganti menjadi Fp. P kuadrat min P min 6 sama dengan negatif 4. Nah, kita buat kanannya menjadi 0, maka negatif 4 ini pindah ke sebelah kiri menjadi positif 4. Nanti di sini hitungannya angkanya negatif 6 ditambah 4 berarti negatif 2. Nah, ini membentuk sebuah persamaan kuadrat sama seperti pada contoh 2 yang tadi. Nah, lalu kita cari akarnya. Kita cari akarnya. Berapa kali berapa yang hasilnya negatif 2 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Berapa? Pastinya 1 kali min 2. Kebalikan dari 1 kali min 2, min 1 kali 2. Gak ada lagi ya. Nah, sekarang yang memenuhi kriteria ini apabila dijumlahkan harus negatif 1. Nih, yang atas dijumlahkan negatif 1, maka kita gunakan yang atas. Kita buat seperti ini. P plus 1, P min 2 sama dengan 0. P plus 1 sama dengan 0, artinya P plus 1 supaya jadi 0, maka P-nya haruslah negatif 1. Dan P min 2 sama dengan 0, maka P-nya haruslah 2. Jadi dengan demikian, nilai P sehingga titik P negatif 4 terletak pada fungsi, maka P-nya ada 2 kemungkinan, bisa negatif 1 atau 2. Kemudian soal bagian yang C. Kita diminta menghitung pembuat 0 fungsi. Artinya, kita mencari nilai X sehingga nilai fungsinya menjadi 0. Jadi yang C itu kita tuliskan Fx sama dengan 0. Kita mencari nilai X ini supaya Fx-nya menjadi 0. Nah, kita tuliskan di bawahnya adalah Fx itu sendiri X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Sekarang kita menemukan bentuk persamaan kuadrat seperti pada bagian yang B. Maka tugas kita mencari akar persamaan kuadrat dari X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Kita mencari 2 bilangan yang apabila dikalikan hasilnya negatif 6 dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 1. Maka kemungkinannya adalah bisa 1 kali negatif 6 atau kebalikannya negatif 1 kali 6, bisa juga 2 kali negatif 3 atau kebalikannya negatif 2 kali 3. Dari 4 kemungkinan ini, maka yang kita gunakan adalah 2 kali negatif 3. Kalau kita masukkan X plus 2, X min 3 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0, supaya nilai X plus 2 sama dengan 0, maka X-nya haruslah lawan dari 2, yaitu negatif 2. Dan X min 3 sama dengan 0, supaya ini menjadi 0, maka X-nya haruslah 3. Jadi dengan demikian, pembuat 0 fungsi untuk Fx sama dengan X kuadrat min X min 6 adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 3. Demikianlah video singkat tentang konsep fungsi kuadrat bagian yang pertama. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton lagi video fungsi kuadrat bagian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.